Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi ni'amihi allati la tuhsa والذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صاحب المعراج وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه من يومنا هذا إلى يوم لقاء رب العالمين صلاة تكون بها محبوبين لك ومحبوبين له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وراث الحبيب صلى الله عليه وسلم, para pewaris Nabi, ahli ilmu, para ustadz yang kita hormati dan kita muliakan. Semoga para guru-guru kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jajaran pengurus dari Majelis Nurul Hayat yang juga saya hormati dan saya muliakan, semoga diberi kesabaran serta diberi kekuatan untuk menjalankan amanat ini. Jajaran takmir Masjid Darussalam juga saya hormati dan saya muliakan. Semoga diberi keikhlasan serta istiqamah dalam memakmurkan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli sorga insyaallah, bapak juga ibu muslimin dan muslimat Majlis Duha, hafizakumullah, rahimakumullah, athabakumullah. Takdir Allah, ketentuan Allah, muwajjahah di pagi ini kita rasakan. Sehat walafiat, iman dan takwa masih keyakinan kita, dan dengan suasana yang lebih baik insyaallah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kita di pagi ini, duha ini adalah pertemuan yang sesuai dengan bulannya. Kita berada di bulan Rajab Al-Asam. Rajab Al-Asam, Rajab yang tuli. Dinamakan Rajab yang tuli karena sejak dulu sampai sekarang bulan ini tuli, tidak pernah mendengar desahan perang, caci makian, bahkan bunuh-bunuhan tidak terdengar di bulan Rajab. Sangat mulia di hati mulai jahiliyah sampai datangnya Islam. Dan di dalam bulan Rajab itu
sahihun rawainahu rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Katakan kepada hamba-hambaku yang berdosa. Katakan kepada hamba-hambaku yang sering maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Nabi Muhammad dipanggil bi'abdihi, pantas enggak? Halo, Nabi Muhammad dipanggil bi'abdihi, pantas tidak? Loh. Nabi Muhammad dipanggil dengan kalimat bi'abdihi, dengan hambanya, pantas tidak? Pantas dong. Jadi hamba Allah yang sebenarnya Nabi Muhammad, pantas tidak? Pantas, karena memang manut sama Allah, patuh sama Allah, betul? Tapi di ayat ini lebih dalam lagi. Allah memanggil pendosa yang sering menyembah kepada nafsunya, yang sering menyembah kepada dunianya, yang sering melampaui batas, dipanggil dan diakui dengan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita pantas enggak ngaku hamba Allah? Ngaku boleh aja, diakui. Ente ngaku hamba Allah, yang kemarin ente nyembah nafsu, kemarin nyembah dunia, kemarin ente lo dengar adzan ente milih tetap transaksi. Nyembah duit apa nyembah Allah? Kita tidak bisa ngaku-ngaku. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini ajib. Ini ayat luar biasa. Hei orang-orang yang berdosa, wahai hamba-hamba. Allah masih mau mengakui. Allah masih mau mengakui, sekalipun kita banyak dosa, diakui, dinisbatkan pengabdian kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada guru di kelas nakal, si bujang ini nakal, sering telat, pacaran sama santri putri, sering nempeleng anak-anak, nakal. Ketemu di jalan sama Pak Polisi, di stop, ada tulisan SMP sekian. Panggil gurunya, betul ini anak didik bapak, mau ndak ngakui? Mau ndak ngakui? Mau ndak ngakui? Wah, mau. Anak ini nakal, malu dong. Siapa ini, anak yang mana? Jangan gitu. Kadang anak sendiri nakal, kalau ada tamu, anak sopo, mbo garo. Kalau nakal tuh tidak mau ngakui, betul? Gengsi kita mau ngaku. Kalau sukses, Kapolsek itu anak saya, Kapolsek itu. Bupati itu sepupu saya. Jokowi itu ponaan sepupu 5 pupu sama saya. Hatta Jokowi diakui karena hebat mungkin. Begitu ya? Paham maksud saya? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala sifat rahmatnya. Berdosa, maaf. Berdosa, berzina, maaf. Haram, nakal, melampaui batas, dan apapun dan bagaimanapun, panggilannya hambaku. Dan Allah tahu di saat kamu bermaksiat, kamu udah nyembah Allah, Allah dilupakan sama kamu manut sama nafsu kamu. Tapi Allah tidak peduli. Ya ibadi, katanya ulama, orang kalau baca ayat ini dia tidak mau mengambil pelajaran, tidak jatuh cinta sama Allah, terlalu orang itu. Anak nakal itu kemudian diakui sama gurunya. Oh iya pak, ini memang anak murid saya. Nakal, sini nak, dipeluk, masya Allah nak, sini nak. Anak ini tersanjung tidak? Anak ini tersanjung tidak? Film sinetron itu tersanjung dulu. Anak ini tersanjung tidak? Oh saya nakal kok sih diakui ya pak yo. Nakal lagi besok saya bangkit. Enggak dong, jadi obat dong, betul? Saya kok diakui pak, padahal saya yang tahu saya ini narkoba, saya ini mabuk, saya ini wes sak macamnya wes, mari kabeh wes. Tapi kok saya diakui, wes sampean kok ndak malu pak, ngaku saya pak. Tersanjung dia. Akhirnya mau ndak mau dia, wes pak saya mau menjaga penghargaan ini. Penghargaan titel ubudiyah ini akan saya jaga. Gitu, ini Al-Quran ini begitu. Bahasa Al-Quran begitu, tidak sembarang. Setiap kalimatnya punya makna, punya asrar. Jadi kalau kita paham dari ayat ini, si pendosa akan tersungkur malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Si pendosa akan tahu diri bahwa sedosa-dosanya, senakal-nakalnya, dia masih ditunggu dan masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Jadi
pangkat ubudiyah adalah pangkat yang tertinggi. Semoga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Amin ya rabbal bi'abdihi. Pukul 11 kurang 20 menit. Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? Ikhlas Ustaz, ikhlas. Jangan tertekan kanan kiri Ustaz. Ikhlas. Sampaikan yang benar walaupun pahit rasanya. Yakin Ustaz? Biasanya Nurul Hayat selesainya jam berapa? Sebentar, masih ada sponsor. Baik, biasanya sampai jam. Jangan ngasih contoh yang paling lama Ustaz. Sampai zuhur pernah katanya. Jangan contoh yang yang enak ke saya Ustaz. Tidak kasihan Ustaz ini. Sampai jam 9. Biasanya, jangan sekarang. 10 ya, jujur. Biasanya selesai jam 10. Kalian nih kalau enak begini memang. Ini 15 menit Pak ini Pak. Ada tanya jawabnya. Oh ya sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saya masih bercerita sampai bi'abdi. Dan mesinnya masih baru dihidupin. Belum berang. Nanti berangkatnya saya cicil tahun depan saja. Ya, bi'abdi lailan, nanti malam apa? Asra bi'abdi minal masjidil haram, masjid ya apa? Terus di tiap kalimatnya. Sampean berapa episode ini harus siapkan kamera yang banyak ini ya. Jadi karena ini sudah jam 11 kurang seperempat. Jadi sekarang kita tanya jawab aja ya. Setuju? Setuju dan setuju jawab. Setuju gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Setuju? Tolonglah kasihani ya. Jadi nanti kapan mudah-mudahan panjang umur saya. Ini ditunda bukan apa? Allah ingin manjangkan umur kita. Kalau saya selesaikan sekarang, tamat tahun ini kita nggak ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi biarkan tahun-tahun berikutnya saja kita teruskan. Dan juga ini pengiritan bagi saya. Jadi seperti itu. Sekarang tanya jawab seperti biasanya biar sama-sama terasa. Kalau saya habiskan sampai jam 11 nanti tidak ada tanya jawabnya. Karena setengah 12 kita sudah sholat duhur. Baik, seperti itu. Silakan saya kembalikan kepada operator siapa yang mau bertanya, laki atau perempuan. Mudah-mudahan pertanyaan yang bermanfaat. Tidak saya tutup dengan salam, jadi langsung aja. Mana operatornya? Sini Ustaz. Di Pandu. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, dipersilahkan untuk bertanya. Ada yang melalui kertas barangkali tulisan atau langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanhal. Yang saya tanyakan adalah ketika malaikat menawarkan ketika tadi di kota Taif menawarkan untuk dihimpit, penawaran itu apakah menunjukkan malaikat memiliki nafsu atau hanya sebatas apa? Jadi sifat penawaran itu apakah menunjukkan bahwa malaikat punya rasa atau marah atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Sahal ya. Langsung ditampung atau langsung? Bismillahirrahmanirrahim. Di saat di kota Taif tadi Habib cerita bahwa dalam hadis disebutkan ketika Nabi mendapatkan lemparan batu, gangguan dan semacamnya, malaikat menawarkan diri menjaga dua gunung itu untuk menghempit penduduk Taif. Di saat malaikat punya kemauan menghempit pengganggu dan penduduk Taif yang mengganggu Rasulullah saat itu, apakah ini berarti malaikat punya rasa, marah, dan lain sebagainya, nafsu, begitu ya? Pertanyaannya. Baik, akidah yang dari kecil kita tanam dan kita hafal bahwa wal malakul ladzi bila
abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Bahwa malaikat itu tidak makan, malaikat itu tidak minum, malaikat itu tidak punya bapak, malaikat itu tidak punya ibu, malaikat itu tidak kawin. Artinya malaikat tidak punya nafsu. Jadi murni sekali. Adapun rasa itu ada. Rasa itu ada dan memang Allah berikan. Semua malaikat punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dipenuhi dengan rasa rahmat dari malaikat itu, seperti malaikat Ridwan, sehingga ketika ahli sorga masuk ke sorga baru melihat malaikat Ridwan saja bahagianya luar biasa, sampai ahli sorga berkata, seandainya tidak ada sorga, cukup melihat wajahnya malaikat Ridwan sudah cukup nikmat bagi kami. Dikiranya sorganya cuma melihat wajahnya malaikat Ridwan, ternyata di balik malaikat Ridwan ada kenikmatan yang lebih dari itu. Artinya Allah penuhi di hati malaikat Ridwan rasa kasih sayang yang berlebihan. Ada rasa. Sebaliknya malaikat Malik dikasih rasa yang pemarah terus, rasa benci terus. Sehingga kata ahli neraka ketika mau masuk neraka, melihat kejamnya, melihat ganasnya malaikat Malik, seandainya tidak ada neraka sudah cukup tersiksa dengan melihat wajahnya Imam Malik. Tidak pernah senyum, sampai ketemu Nabi di waktu Isra, tidak senyum. Yang lain ahlan wa sahlan, marhaban semuanya. Sama ini kok tidak senyum, sopo ini? Wong ngendi? Khazinun nar, penjaga api neraka. Memang Allah ciptakan untuk seperti itu. Jadi anti tega sudah. Ada rasa. Jadi itu Allah berikan kepada malaikat. Dan semua malaikat mencintai, punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ditawarkan oleh malaikat penghempit penjaga gunung itu untuk menghempit penduduk Taif, itu hanya ungkapan cinta dari malaikat yang tak terima kepada Nabi Muhammad yang lagi disakiti, seorang kekasih. Semua cinta sama Nabi. Malaikat, bebatuan, semua cinta pada Nabi. Sebelum saya nyampe ke situ, semua hatta laqad sami'tu hajaran bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ats. Sebelum saya diutus jadi nabi, batu-batu di Mekah itu kirim salam sama saya. Assalamualaikum Rasulullah. Semuanya tafaul dengan Nabi. Semuanya aktif sama Nabi. Semuanya nyambung sama Nabi. Batu-batu sebelum saya diutus jadi nabi, semua batu-batu ini di Mekah kalau saya lewat, saya dengar assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya mendengar suara mereka. Apalagi malaikat yang lebih mengerti, lebih faham dengan kemuliaan Nabi Muhammad daripada penduduk bumi, karena mereka dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih tahu pangkatnya Nabi Muhammad seperti apa. Pastinya mereka punya rasa cinta yang sangat kuat. Nah, rasa cinta itulah muncul ketika melihat kekasihnya disakiti dan tak terima, sehingga menawarkan hal yang seperti itu, ya, menawarkan hal yang seperti itu. Dan ini juga dirasakan oleh malaikat Jibril sebagai presiden dari malaikat. Rasa itu ada. Bahkan di saat nyampe ke tempat yang tinggi, malaikat Jibril mengatakan, ilahuna, ilahuna, sampai di sini wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ayatrukul khalilu khalilah, apakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya di tempat yang seperti ini? Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, wa qabbala baina ainai, dan mencium di antara dua mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perpisahan itu sebenarnya tidak diinginkan oleh malaikat Jibril. Ada rasa berat, kangen, rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tidak mau berpisah, tapi karena pangkatnya sampai di situ, Nabi Muhammad diundang sampai naik terus ketemu dengan Allah, dan malaikat Jibril tidak bisa apa-apa. Sekali lagi ini bukti bahwa rasa itu ada. Kalau nafsu makan, nafsu minum, nafsu kawin, nafsu ini, nafsu itu, maka malaikat bersih dari itu semua. Makanya mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita juga punya rasa yang positif dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami persilakan kembali pada ibu-ibu barangkali. Ya, kalau ada. Kalau tidak ada berarti faham semuanya. Langsung aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh gini kan. Saya punya seorang teman ustadz yang menjadi imam besar di Masjid Samarinda. Beliau punya satu orang putri, punya seorang putri. Yang dari kecil sampai usia SMP itu beliau didik sendiri untuk agamanya. Karena setelah itu untuk usia SMA beliau menitipkan putrinya itu pada salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur. Untuk 1 tahun nggak ada masalah Ustaz. Waktu kelas 2 SD pertengahan, sang Ustaz tadi dipanggil sama pengurus pondok pesantren tersebut karena anaknya bermasalah di pesantren. Setelah Ustaz datang di pesantren tersebut, alangkah kagetnya Ustaz, ternyata anaknya itu jadi korban hubungan sama jenis di pondok pesantren tersebut. Jadi korban hubungan sesama jenis di pondok pesantren tersebut. Akhirnya untuk berhubung ini jadi korban dan masih 1 kali, putrinya tadi hanya dapat peringatan dan bisa melanjutkan di pesantren tersebut. Akhirnya sang Ustaz tadi kan pulang meneruskan dakwahnya di Samarinda, tapi karena entah beliau mungkin malu atau mungkin bagaimana, beliau sakit-sakitan sampai setengah tahun kemudian beliau meninggal. Terus sampai anaknya pun tetap di pesantren tersebut. Terus sampai kelas 3 SMA, ganti sang ibunya yang dipanggil di pesantren tersebut, dan ternyata putrinya tadi malah jadi pelaku hubungan sesama jenis di pesantren tersebut. Dan kagetnya lah, hubungan sesama jenis ya, yang untuk yang kedua kalinya jadi pelaku sudah Ustaz. Jadi pelaku, bukan jadi korban. Bukan korban. Dan kagetnya di situ ada 3 pasangan yang melakukan korban tersebut, yang melakukan hubungan tersebut sampai ada yang sudah ketiga kali, kalau yang sudah ketiga kalinya dikeluarkan Ustaz. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut? Seharusnya kan orang tua menitipkan putrinya di pesantren kan pengennya kan yang terbaik. Ternyata kejadiannya sedemikian rupa. Sebagaimana cara kita menyikapinya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana sebagai orang tua mendidik anak? Orang tuanya sudah tidak salah, dari kecil sudah didik secara agama, terus dimasukkan pesantren dengan harapan agamanya kuat. Ternyata di pesantren kena penyakit masyarakat, ada kumpul bareng sesama jenis, dan ini sudah tidak asing lagi di dunia pesantren. Banyak yang seperti ini. Adalah bagaimana menyikapi masalah ini? Sekarang begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya keluaran pesantren murni, saya tidak kuliah. Jadi apa yang diceritakan oleh ibu sedikit banyak saya punya maklumat tentang hal itu. Seperti ini. Ini pesantren loh ya, apalagi di kos-kosan yang sifatnya tidak ada aturan, tidak ada peraturan, mungkin lebih bebas, dan naudzubillah. Baik, Rasulullah itu bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum alaman yukhalil. Orang itu agamanya tergantung dari agama temannya. Maka periksalah siapa teman kalian. Orang tua sudah bagus dengan niat baiknya memondokkan ke anak. Nah, kemudian jurusannya juga sudah bagus, agama. Tapi di semua pesantren tidak semuanya baik. Pesantren itu rumah sakit, ibu, punya latar belakang yang berbeda-beda. Faham? Punya latar belakang yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda. Ngumpul jadi satu, benar ada kiainya, ada habibnya. Tapi ketika mereka ngumpul jadi satu, nah disitulah orang tua harus tetap eksis untuk memilih teman yang cocok untuk anaknya. Jangan hanya dipondokkan selesai, tapi harus periksa berteman sama siapa anak saya di pondok ini. Karena di pesantren itu musyakal, umum. Saya di Hadramut, tempatnya para wali, juga macam-macam isinya. Ada yang mantan narkoba, ada yang mantan mabuk, ada yang punya latar belakang suka sama jenis. Ngumpul semuanya ingin berobat semua di situ. Nah, ketika di rumah sakit sudah siap mau diobati,
tidak jarang penyakit itu kambuh lagi. Paham? Nah, ketika kambuh lagi itulah dia cari mangsa yang ada di sekitarnya. Nah, ketika anak kita salah dalam berteman, kecolongan kita. Jadi, sebagai orang tua bagaimana, Bib? Bukan hanya milih, oh pesantren the best. Oh pesantren bukan itunya saja. Harus menyelidiki, kamu harus berteman sama si A, kamu harus milih si B. Harus dicari itu. Karena di dunia pesantren dekat sesama jenis itu sangat rentan sekali. Sangat rentan di saat, maaf, ini manusia tidur sekamar walaupun tempatnya berbeda, ya. Di saat puber kedua, ketiga, ada yang kelima pubernya sudah. Kemudian lihat laki-laki semua, ada perempuan. Manusia nafsunya muncul, dia akhirnya tidak ada ayam, tempe pun jadi. Nafsu itu kalau sudah kumat, tidak kenal apa, Ibu. Nah itulah. Jadi apa, Beb? Ya apa, Beb? Pilihkan teman yang baik, sensor, cek. Kamu kalau bisa diem dulu di situ 1-2 hari, cek teman mana ini yang cocok untuk anak saya. Karena Nabi ukurannya bilang bukan agama seseorang tergantung pesantrennya, tidak. Agama seseorang tergantung rumahnya, tidak. Temannya. Kalau salah dalam memilih teman, salah dia. Wes walaupun Beb mondok pesantren, hafidul Quran, hatta hafidul Quran, hafal Quran tiap hari dengan Quran, Beb, tidak mungkin. Nafsu itu tidak kenal waktu, kadang depan Quran nafsunya kumat. Lihat Quran, akof dilihat kayak kef. Bisa itu tidak kenal waktu. Loh, betul lah ini. Kayak tidak punya nafsu aja kita ini. Betul lah ini. Jadi saran saya, carilah teman, cek teman, jangan hanya nitip. Bagus, targetnya misalnya ini setahun hafal ini, jangan tergiur dengan gitu-gitunya. Bisa rusak semuanya kalau salah bergaul. Nah di pesantren itu ada yang arahnya ke situ, ada yang enggak, memang istiqomah, memang Allah siapkan untuk jadi pemimpin di masa depan. Ada itu, macam-macam juga. Pesantren itu rumah sakit. Saya sering bilang kepada wali murid saya yang ada di pesantren saya di Tanggul, ketika sakit, saya tidak heran anak murid saya ini sumpah gelisah, punya penyakit ini. Memang ini rumah sakit anak-anak. Bagus kamu ngaku, sini kita obati. Kasih kesibukan, olahraga, zikir, kasih kesibukan, diobati. Tidak boleh didiemi. Ini dunia pesantren begitu. Apalagi dunia perkuliahan, Allahu a'lam. Mungkin Beb, tidak zaman, Beb, kalau sejenis cari lawan jenis, Beb, langsung zina, na'udzubillah. Nah, kalau di pesantren kan tidak ada yang lawan jenis, jadi kayak gitu, dan semuanya haram dan termasuk dosa besar. Namanya liwat itu dalam agama, namanya liwat, itu dosa besar. Amalan Nabi Lut, wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim bil hijarah. Kami jadikan yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, kemudian kami lempari dengan batu. Azab yang Allah turunkan kepada kaum dari Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Jadi sekali lagi, al-mar'u ala dini khalili. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya. Jangan enggak, Beb, ini dunia nyatanya songkoan putih, Beb. Dunia nyatanya maaf, kerudungan, Beb. Dunia nyatanya sudah bagus, Beb. Kumpulannya orang soleh, orang baik. Tapi di dunia maya temannya ternyata gambarnya seksi-seksi. Ternyata gambarnya Dracula. Kumat juga nanti dia. Kumat, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan ada waktu tempat untuk orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan kita. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama dengan orang yang sadiqin, yang sungguh-sungguh dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita dijaga dari penyakit yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Ini sudah pukul 11, subhanallah. 2 pertanyaan sangat cukup sekali. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik, lebih bertakwa ke depannya. Akhirnya, ayo kita luruskan safnya, yang selonjoran dibetulkan kakinya, biar kita berdoa penuh dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakbarullahu du'a min qalbil ghafil.
Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, katanya Nabi Muhammad SAW. Mari kita belajar menyambung hati kepada Allah. Mari kita belajar mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumahnya kita duduk, atas undangannya kita hadir, tinggal kita pinta keberkahan dan kemanfaatan dari apa yang kita dengar saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kembali kami datang kepadamu, mendekatkan diri kepadamu, ingin memperbaiki diri yang hina ini ya Allah, ingin memperbaiki diri yang kotor ini ya Allah. Allah, terima kasih atas hidayahmu, terima kasih atas taufik darimu. Kami duduk bersimpuh di sorgamu. Kami tak membawa apa-apa selain dosa-dosa yang kami bawa, kezaliman yang kami bawa, kenakalan mata, kelancangan lisan yang kami bawa. Dengan tangan, dengan jiwa ini kami bermaksiat kepadamu. Dengan jiwa ini juga kami meminta kepadamu ya Allah. Lihatlah, pandanglah, tataplah jiwa yang kotor ini hingga kau bersihkan sebersih-bersihnya ya Allah. Kami terlalu banyak melawanmu, melanggar aturanmu, terlalu banyak dosa kepadamu. Nafsu kami terlalu ganas ya Allah, malas kami terlalu kuat ya Allah, sombong kami masih mengisi hati ya Allah. Kami minta ampun kepadamu, kami minta maaf. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, kuatkan kami untuk hijrah ya Allah. Jadikan kami orang yang baik sebaik-baiknya, jadikan kami orang yang manfaat semanfaat-manfaatnya ya Allah. Sungguh baik Engkau, sekalipun kami berlumuran dosa, Engkau tak malu mengakui kami sebagai hamba-Mu. Kami malu kepadamu, kami malu kepadamu. Allah, 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 Allah. Hadir Engkau ya Allah, mendengar Engkau ya Allah, melihat Engkau ya Allah. Kami butuh kepadamu, kami lemah, kami fakir, kami zalim, kami banyak dosa, kami sering terjerumus dalam dosa karena nafsu kami. Tolong dikuatkan ya Allah, tolong dibantu ya Allah, membawa badan ini menuju ridha-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati, Engkau yang merubah-rubah keadaan dan kehidupan kami. Kami nitip iman dan Islam kami nitip anak cucu kami nitip orang tua kami nitip semua yang Kau berikan kepada kami. Dipagari, dibentengi dengan iman dan Islam. Selamat dari perzinahan, selamat dari yang memabukkan, selamat dari yang membuat Engkau murka kepada kami. Jangan murka ya Allah, jangan marah ya Allah. Ridhoi kami, ridhoi kami. Jangan murka ya Allah, jangan marah ya Allah. Kami tahu kami nakal, kami tahu kami zalim, kami tahu kami sering berbuat dosa. Jangan marah ya Allah, jangan murka ya Allah. Sayangi kami, kasihani kami. Tolong kuatkan kami agar tidak lagi membuat Engkau murka. Ya Allah, jangan murka ya Allah. Jangan murka kepada orang tua kami. Jangan murka kepada anak-anak kami. Jangan murka kepada kami. Kalau Engkau murka kepada kami harus kemana lagi ya Allah? Kalau Engkau murka, apalagi harapan kami ya Allah? Allah, 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 dijaga ya Allah, dituntun ya Allah, dibimbing ya Allah, dituntun ya Allah, dibimbing ya Allah, dikuatkan ya Allah, dikuatkan ya Allah, dipilih ya Allah. Pilih ya Allah,
Jadi orang yang bermanfaat, berkah hidupnya, sisa umur hidup ini semakin hari semakin dekat kepadamu. Allah, selamatkan dari fitnah akhir zaman, selamatkan dari fitnah dajjal, selamatkan dari fitnah dunia, selamatkan dari fitnah sakaratil maut, selamatkan dari fitnah siksa kubur, selamatkan dari fitnah neraka, selamatkan dari fitnah nafsu, selamatkan dari fitnah syaitan. Jadi orang yang selamat, dapat syafaat, kumpul dengan Nabi Muhammad, bersalaman dengan Nabi Muhammad, menatap wajah Nabi Muhammad, keluarga perempuan kami dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Khadijah Al-Kubra di sorga. Jangan sampai kau gelincirkan ke dalam neraka. Rabbi, kami memanggilmu saat ini. Allah, kami memanggilmu saat ini. Allah, kami ketuk pintu kemurahanmu saat ini. Allah, pandang kami, tatap kami, lihat kami, butuh kepadamu ya Allah. Tatap ya Allah, sudi engkau menatap, sudi engkau memandang. Jangan engkau mengusir kami, jangan engkau marah kepada kami, jangan engkau menolak kami ya Allah. Tatap ya Allah, pandang ya Allah, perbaiki ya Allah, luruskan ya Allah, berbagus ya Allah, hingga hari-hari kami diridhoi oleh engkau ya Allah. Ya Allah, apa yang menghalangi antara kami dengan engkau cabut saat ini. Semua hijab angkat saat ini, hingga benar-benar kami inabah kepadamu, hijrah kepadamu, taat kepadamu, ditolong, dibantu, dibimbing, dituntun sampai kami kuat ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Rabbi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan akhir kalimat kami ketika meninggal dunia kalimat tauhid, mati dengan iman dan Islam, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khataya rabbi